Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita bangkit berdiri dan kita mulai untuk ibadah kita pada hari ini dengan mengaku dan percaya bahwa pertolongan kita di dalam nama Tuhan yang telah menciptakan langit dan bumi dan yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya dan yang selalu menggenapi janjinya kekal selama-lamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan kita Yesus Kristus turunlah atas jemaat sekalian. Amin. Dipersilahkan duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan sebagai pembuka di dalam ibadah kita pada saat ini, kami ambil dari Matius pasal 28 ayat yang ke-18 dan 19, bagian A yang demikian bunyinya. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku." Demikian firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah firman Tuhan ini kita sambut bersama dengan memuji nama Tuhan. Kidung Jemaat nomor 2 bait 1 dan 2. Suci, 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 Tuhan Maha Kuasa, di kami puji di pagi yang teduh. Suci, 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 murah dan perkasa, Allah Tritunggal, agung namamu. Suci, 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 Kau kudus tersungkur di depan tatamu, memberi mahkotanya. Segenap malaikat sujud menyembahmu, Tuhan yang ada selama-lamanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang merupakan suatu perintah atau hukum yang harus kita wujudkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Untuk saat ini kami ambil ringkasannya yang terdapat di dalam Matius pasal 22, ayatnya adalah 37 dan seterusnya. Demikian bunyi firman Tuhan. "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Demikianlah suatu perintah atau hukum yang harus kita wujudkan di dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu supaya kita mengasihi Tuhan dengan sebulat hati kita dan juga mengasihi sesama kita seperti mengasihi diri sendiri. Jemaat yang dikasihi Tuhan, setelah kita membaca firman Tuhan ini atau perintah ini dan melihat kenyataan di dalam kehidupan kita, ternyata kita belum mampu mewujudkan firman ini dengan baik dan sempurna. Kita gagal mengasihi Tuhan dan juga gagal mengasihi sesama. Oleh sebab itu, marilah kita bersama-sama merendahkan diri di hadapan Tuhan, mohon pembaharuan hati dan pikiran kita, sehingga untuk hari berikutnya kita bisa mewujudkan apa yang menjadi perintah Tuhan ini. Kita berdoa.
Bapa Surgawi, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini Tuhan kami datang kembali ke hadirat Tuhan, mengucapkan puji dan syukur karena kami boleh bersekutu memuji dan memuliakan nama Tuhan. Di tengah-tengah kami memuji dan memuliakan nama Tuhan, kami juga mendengarkan perintah Tuhan dan merenungkan perintah Tuhan itu supaya kami wujudkan di dalam kehidupan kami, yaitu supaya kami mengasihi Tuhan dengan sebulat hati kami dan juga mengasihi sesama kami. Tuhan, setelah kami bersama-sama mendengarkan, merenungkan, dan melihat kenyataan kehidupan kami, ternyata kami belum mampu mewujudkan firman ini dengan baik dan sempurna. Kami gagal mengasihi Tuhan. Kami juga gagal mengasihi sesama kami. Karena kami menjadi orang yang egois, yang hanya mementingkan diri sendiri. Kehidupan kami senantiasa hanya untuk diri kami, bukan untuk kemuliaan nama Tuhan dan sesama kami. Oleh sebab itu Tuhan, pada saat ini kami datang ke hadirat Tuhan. Mohon Tuhan memperbarui hati kami, pikiran kami, sehingga kami boleh mendapatkan pengampunan karena kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kami. Kami percaya bahwa kuasa darah Tuhan kami Yesus Kristus yang telah menjadi korban di atas kayu salib, kuasa darah itu hingga saat ini masih mampu membersihkan segala dosa-dosa kami, kegagalan kami, sehingga kami layak disebut anak-anak Tuhan. Terima kasih ya Tuhan atas berkat dan kasih karunia-Mu. Dan setelah kami mendapatkan kasih karunia, pembaharuan hati dan pikiran kami mohon Tuhan sudi tinggal di dalam hati kami dan dalam hidup kami, sehingga langkah-langkah hidup kami berikutnya kami sungguh-sungguh dapat mewujudkan perintah dan panggilan yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus, karena kami boleh mendapatkan pembaharuan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, setelah kita bersama-sama mendapatkan pengampunan dan pembaharuan dari Tuhan, maka ada berita anugerah, yaitu yang kami ambil dari Roma pasal 5 ayat yang ke-17. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab jika oleh dosa satu orang, maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Demikianlah berita anugerah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah berita anugerah ini kita sambut bersama-sama memuji nama Tuhan. Kidung Jemaat nomor 36, yaitu bait yang pertama. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus, pulih dan sembuh hanya oleh darah Yesus. Oh darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, setelah kita bersama-sama mendapatkan anugerah dan kasih karunia dari Tuhan, kita juga merindukan hidup yang berkenan di hati Tuhan. Oleh sebab itu ada petunjuk hidup baru yang kami ambil dari Roma pasal yang ke-8, ayatnya adalah 5 dan yang ke-6. Demikian sebagai petunjuk hidup baru. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut,
tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Demikianlah petunjuk hidup baru. Jemaat yang dikasihi Tuhan, supaya kita bisa bersama-sama mewujudkan petunjuk hidup baru, marilah kita bangkit berdiri dan kita memperbarui pengakuan iman kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli yang demikian bunyinya. Percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Kita pujikan yaitu Kidung Jemaat nomor 280 untuk mengukuhkan atau meneguhkan pengakuan iman kita ini. Mari kita pujikan bait 1 dan 2. Jemaat dipersilahkan duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama masuk di dalam doa syafaat. Bapa Surgawi, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini kami datang kembali ya Tuhan ke hadirat-Mu, mengucap syukur dan terima kasih karena Engkau senantiasa menyertai kami dan memimpin kami. Di dalam kami beribadah bersama-sama, kami juga menaikkan doa syafaat kami. Pertama, kami berdoa untuk jemaat-Mu GKJ Ukinasih, baik yang ada di Ngetas maupun di Gentan dan Kadirejo. Tuhan berkati supaya jemaat ini mampu bertumbuh, berkembang, dan mewujudkan tugas dan panggilan yang Tuhan percayakan. Majelis jemaat Kau berikan roh yang sama, sehingga dapat memimpin jemaat ini sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan. Setiap rencana atau program-program yang ada, kiranya Tuhan ikut campur tangan sehingga dapat diwujudkan dengan baik. Kami serahkan setiap pergumulan warga jemaat satu persatu ke dalam tangan Tuhan, terutama di dalam memenuhi segala kebutuhan kehidupan secara ekonomi. Tuhan berkati setiap pekerjaannya masing-masing. Saudara kami yang bekerja di pemerintahan, Tuhan berikan suatu hikmat dan kebijaksanaan, sehingga apa yang dilakukan adalah sungguh hanya untuk kemuliaan nama Tuhan, dan juga dalam rangka beribadah kepadamu. Yang berwirausaha atau wira swasta, kiranya Tuhan juga memberikan suatu hikmat, berkat, berkelimpahan, sehingga melalui usahanya, pekerjaannya, nama Tuhan juga dimuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus,
Kami berdoa juga saudara-saudara kami yang masih bekerja di PTP maupun di RC, Tuhan kiranya Tuhan memberkati, memberikan pertolongan, hikmat, sehingga melalui pekerjaannya sungguh nama Tuhan dimuliakan. Setiap pergumulan warga jemaat satu persatu kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami berdoa untuk anak-anak Tuhan yang masih belajar, Tuhan juga berikan hikmat dan pengetahuan, sehingga anak-anak Tuhan yang masih belajar ini juga dapat menyelesaikan belajarnya dengan baik, dapat nilai yang baik, dan semuanya adalah untuk kemuliaan nama Tuhan dan bekal hari depan. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami secara khusus adalah yang usia lanjut. Kiranya Tuhan juga memberikan suatu kesehatan, kemampuan, dan juga apa yang menjadi pergumulan dalam hidupnya Tuhan berkati, lebih-lebih di dalam usia lanjut. Secara fisik semakin menurun, tetapi secara spiritual atau iman justru semakin dekat kepadamu. Ajarlah Tuhan anak-anak-Mu ini, sehingga hari-hari tua adalah untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan pergumulan kami di tingkat klasis GKJTU Salatiga, Tuhan juga berkati, sehingga di tingkat klasis Salatiga juga ada pekerjaan dan pelayanan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Sinode GKJTU juga Tuhan berkati, sehingga para MPH dan juga anggota departemen, lembaga yang ada kiranya dapat mewujudkan pekerjaan dan pelayanannya dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa juga untuk bangsa dan negara kami, lebih-lebih di dalam pencobaan yang begitu besar, yaitu dengan adanya virus corona yang sangat menakutkan. Kiranya Tuhan juga memberkati bangsa dan negara kami, terutama para bapak ibu yang memegang kepemimpinan, berikan suatu hikmat dan kebijaksanaan, sehingga apa yang menjadikan keputusan itu adalah untuk, yaitu kedamaian, ketentraman bangsa dan negara kami. Kami berdoa secara khusus saudara-saudara kami yang menangani dalam bidang kesehatan atau medis. Kiranya Tuhan juga memberikan pertolongan, kekuatan, kemampuan, bahkan kesehatan, sehingga saudara-saudara kami ini boleh bekerja dengan baik dan sungguh semuanya adalah beribadah kepadamu atau untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan sekali lagi akan pergumulan kami bersama-sama pada saat ini. Kiranya Tuhan memberkati kami dalam kami merenungkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menaikkan doa syafaat kami. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama memuji nama Tuhan lagi, yaitu Kidung Jemaat nomor 235 bait 1 dan 2, dan bersama dengan itu jemaat diberi kesempatan untuk mempersembahkan apa yang dimiliki untuk kemuliaan nama Tuhan. Tetapi sebelum kita bersama-sama memuji dan mempersembahkan, ada firman Tuhan yang terdapat di dalam Yakobus 1, ayatnya adalah ayat yang ke-17, demikian bunyi firman Tuhan. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Demikian dasar untuk kita memberikan persembahan. Mari kita pujikan 235 bait 1 dan 2 dan kita mempersembahkan persembahan.
jemaat, mari kita bangkit berdiri dan kita menyerahkan persembahan ini di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini ya Tuhan, kami bersekutu bersama-sama dan juga mempersembahkan sebagian apa yang kami miliki. Kiranya Tuhan menerima dan menyucikan, sehingga melalui persembahan ini nama Tuhan dimuliakan. Anak-anak-Mu yang telah mempersembahkan hari ini, kiranya Kau berkati berlipat kali ganda, sehingga di dalam kehidupannya untuk hari-hari yang akan datang boleh mempersembahkan yang lebih baik daripada hari ini. Hamba-Mu yang dipercaya untuk mengelola persembahan ini, kiranya Tuhan juga memberikan hikmat dan kebijaksanaan, sehingga semuanya adalah untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dipersilahkan duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama membuka firman Tuhan, yaitu yang akan kita jadikan dasar untuk renungan kita pada saat ini. Kami ambil dari Kisah Para Rasul pasal yang pertama, ayatnya yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-14. Kisah Rasul pasal yang pertama atau pasal 1 ayat 6 sampai dengan yang ke-14. Demikian bunyi firman Tuhan. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksi-saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alpius dan Simon orang Selot, dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Demikianlah firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Yang berbahagia adalah kita bersama, yang membaca dan juga yang merenungkan, tetapi yang utama adalah yang mewujudkan di dalam kehidupan sehari-hari. Jemaat yang dikasihi Tuhan, supaya firman Tuhan ini bisa menjadi berkat di dalam kehidupan kita, marilah sekali lagi kita mohon pertolongan Roh Kudus, supaya Tuhan memimpin renungan kita atau pergumulan kita. Kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami datang kembali ya Tuhan. Mohon pertolongan lewat kuasa Roh Kudus-Mu menerangkan firman-Mu ini lewat hamba-Mu, sehingga firman-Mu ini boleh menjadi berkat untuk kami anak-anak Tuhan. Berkati pakai hamba-Mu, dan juga berkati anak-anak-Mu yang akan mendengarkan firman ini, sehingga firman ini sungguh dapat menguatkan imannya di dalam mengikut Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mohon pertolongan. Amin.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pada saat ini diberikan suatu judul atau tema bertumbuh di dalam, yaitu ketekunan menunggu hadirnya Roh Kudus. Jadi kita bertumbuh atau harapannya adalah bertumbuh di dalam keyakinan kita, bertumbuh di dalam iman kita, bertumbuh di dalam spiritual kita, supaya kita tetap tekun menunggu hadirnya Roh Kudus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pada saat ini adalah berpijak daripada peristiwa kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga. Beberapa saat yang lalu kita bersama-sama telah mendengarkan firman Tuhan bagaimana kisah Tuhan Yesus naik ke surga. Dan pada saat ini kita mencoba merenungkan firman ini sebagai pijakan untuk kita bisa bertekun dan juga yaitu di dalam doa dan bisa menjadi sehati sepikir. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ketika Tuhan Yesus Kristus bertemu bersama murid-muridnya atau pertemuan yang terjadi di Bukit Zaitun antara Tuhan Yesus dengan para murid-muridnya, lalu terjadilah suatu dialog, percakapan antara Tuhan Yesus dengan para murid. Ada beberapa hal yang menjadi catatan pada saat ini yang kami renungkan. Yang pertama, murid-murid menggumuli di dalam kehidupannya ada suatu harapan bahwa kerajaan Israel yang pernah mengalami suatu kerajaan yang jaya, kerajaan yang terkenal, termasyhur, yaitu di bawah pemerintahan Sang Raja Daud. Lalu setelah itu diganti oleh Sang Raja Sulaiman. Kita bisa melihat bahwa para murid merindukan kembali, yaitu peristiwa itu terulang. Kedamaian, kesejahteraan itu ada di dalam diri para murid atau bangsa Israel itu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pergumulan itu terus menerus. Bagaimana supaya terulang kembali, damai sejahtera itu terulang kembali. Rasa hormat dihormati oleh bangsa-bangsa lain juga terulang kembali. Itu yang menjadi harapan. Sehingga dia menanyakan kepada Tuhan Yesus, Tuhan, apakah saat ini waktunya, yaitu bangsa ini harus kembali kepada pemulihannya? Itulah yang disampaikan. Mengapa murid-murid bertanya seperti itu? Karena murid-murid mempunyai suatu harapan baru setelah Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati. Setelah Tuhan Yesus menang daripada kematian, yang pertama adalah sudah putus asa, tetapi sekarang ada harapan baru dan mengatakan, apakah saat ini, yaitu bangsa kita harus pulih kembali, jaya kembali seperti dulu-dulu itu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ternyata Tuhan Yesus tidak memberikan suatu jawaban iya. Tetapi Tuhan Yesus mengatakan bahwa semua itu rahasia Bapa. Nanti yang terjadi adalah kuasa Bapa sendiri yang menyatakan kapan akan terjadi. Kita semuanya tidak ada yang tahu. Itu adalah misteri dan rahasia. Tetapi tetap menjadi suatu pengharapan. Itulah yang menjadi pergumulan para murid. Sehingga Tuhan Yesus memberikan jawab, tidak usah kau pikirkan hal itu. Tetapi yang kau pikirkan bahwa jika Roh Kudus turun ke atas kamu, maka kamu akan mendapatkan kuasa. Tuhan memberikan janji, yaitu ada kuasa yang baru, kuasa yang luar biasa yang diharapkan oleh setiap orang. Kalau kita berpikir tentang kuasa, ada suatu perbedaan konsep apa yang dimaksud oleh Tuhan Yesus juga dengan para murid. Dan kalau kita orang Jawa juga bisa punya konsep yang lain. Maka kalau orang Jawa dikatakan adalah kuasa, berarti orang itu mempunyai suatu kekuatan yang disebut adigang adiguno sopoiro sopoingsun. Mungkin dikatakanlah nek disuduk, yaitu mantuk-mantuk, nek ditumbak lakak-lakak. Karena memiliki suatu kuasa yang luar biasa.
Sehingga ada peribahasanya Pak Demang klambi abang, disuduk mantuk-mantuk, ditumbak laka-laka. Itu suatu hal yang menjadi konsep. Orang Jawa pun punya semboyan seperti itu. Kuasa yang luar biasa. Tapi konsep kuasa yang diberikan oleh janji Yesus dengan kuasa yang diharapkan oleh murid dan bahkan kita orang Jawa ada perbedaan arah. Inilah yang perlu kita renungkan. Tetapi yang jelas adalah ingin mendapatkan suatu kuasa itu dan kuasa itu akan didapatkan. Ini menjadi suatu harapan pemulihan kerajaan Israel, harapan ada kuasa baru dan juga ketika kita melihat berikutnya adalah harapan ketika Yesus memulihkan datang yang kedua kali. Dan itu telah kita gumuli di dalam hari Jumat yang lalu. Yesus akan datang yang kedua kali sebagai Raja yang memulihkan itu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ada 3 harapan yang akan dicapai yang menjadi katakanlah kerinduan para murid. Dan mungkin juga kerinduan setiap orang percaya atau kerinduan juga kita sebagai orang Jawa. Bahwa ada pemulihan kembali kerajaan yang luar biasa. Lalu ada kuasa dan Yesus datang sebagai orang percaya mengharapkan dia menjadi seorang raja. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, itu harapan. Harapan yang terjadi. Tetapi apa yang harus dilakukan supaya kerajaan itu terjadi pemulihan? Walaupun konsepnya kerajaan adalah kerajaan yang kekal, yang dimaksud oleh Tuhan Yesus, yaitu rahasia Bapa. Dan kuasa yang dimaksud adalah kuasa untuk penggerak, yaitu yang disebut Roh Kudus. Memberikan motivasi, mendorong supaya mampu bersaksi. Yang berikutnya adalah Yesus datang yang kedua kali, penuh dengan kemuliaan. Lalu apa yang perlu kita lakukan? Sehingga kita juga bisa bertumbuh di dalam hal ini. Kita bertumbuh dan mempunyai suatu niat yang begitu luar biasa. Jangan-jangan kita seperti apa yang terjadi pada murid-murid ayat 11. Dalam ayat 11. Hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti yang kau lihat ini. Jangan-jangan kita juga seperti murid-murid seperti ayat ini. Ketika Yesus terangkat dan diraih oleh awan, murid-murid hanya katakanlah kalau orang Jawa begitu kagum, atau kalau kasar begitu disebut bisa hanya tumenggengen atau delongok begitu ya. Nah, ini jadi satu hal yang akhirnya tidak berbuat apa-apa. Ada harapan pemulihan, ada harapan untuk dapat kuasa, ada harapan menunggu Yesus datang yang kedua kali, tetapi tidak melakukan perbuatan apa-apa. Inilah yang perlu kita renungkan bersama. Jangan-jangan kita sebagai orang percaya mengharapkan pemulihan hidup kekal dan kuasa dari Tuhan, dan juga Yesus datang yang kedua kali kita menunggu, tapi malah tidak berbuat apa-apa. Hanya yaitu menggengen atau diam memperhatikan langit yang kosong, sehingga tidak melakukan apa-apa. Nah, apa yang dilihat adalah yang kosong. Ketika melihat sesuatu yang kosong, maka tidak berbuat apa-apa dan isinya kehidupan juga kosong, karena tidak ada harapan apa-apa. Itulah yang terjadi di dalam ayat 11 ini. Sehingga malaikat Tuhan yang berpakaian putih itu langsung menegur, "Hei orang-orang Galilea, mengapa kamu hanya diam, tertegun melihat yang katakanlah hampa itu, langit dan awan yang sudah menutup Yesus dan Yesus sudah tidak ada di situ, tetapi sudah sampai ke rumah Bapa. Mengapa kamu hanya melihat itu yang kosong?" Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita renungkan dalam hidup kita. Apakah kita juga hanya melihat hal-hal yang kosong sehingga akhirnya tidak berbuat apa-apa? Jemaat yang dikasihi Tuhan, di dalam tema kita kembali, supaya kita tidak melihat yang kosong, kita perlu yaitu mendengarkan teguran daripada malaikat. "Hai kamu orang Galilea, mengapa kamu melihat ke langit saja?" Dan setelah itu sadarlah murid-murid itu. Dan ketika murid-murid sadar, dia kembali ke tempatnya semula, yaitu ke Yerusalem. Dikatakan dari Bukit Zaitun itu kembali ke Yerusalem.
lalu mempersiapkan diri untuk hadirnya pemulihan kerajaan yang kekal, dan juga kuasa yang datang dari Tuhan lewat kuasa Roh Kudus, dan juga menunggu kehadiran Yesus Kristus, mulai mempersiapkan diri. Jemaat yang dikasihi Tuhan, apakah yang dilakukan oleh murid-murid di dalam, yaitu mulai melakukan atau mempersiapkan diri? Ada beberapa hal yang kita baca di dalam ayat ini. Yang pertama adalah supaya mempersiapkan diri, bisa bertumbuh dan bisa berkembang, bisa mewujudkan tugas panggilannya. Yang pertama, bertekun. Yang dilakukan adalah yang pertama adalah bertekun. Bertekun artinya adalah rajin. Seorang anak pelajar itu tekun, artinya rajin belajar. Dan ketika dia rajin, maka akan mendapatkan tambahan ilmu, semakin lama semakin maju, dan akhirnya semakin lama mampu mewujudkan teknologi yang modern atau inovasi yang baru, inovatif, dan seterusnya karena kerajinannya. Tetapi bagi yang tidak bertekun, asal-asalan, maka juga akan ketinggalan. Yaitu segala teknologi yang maju atau pengetahuan yang maju itu anak-anak. Demikian juga di dalam iman kita. Kita perlu rajin dan bertekun dengan sungguh-sungguh, supaya kita tidak ketinggalan ketika ada pemulihan kerajaan Israel. Kita juga ikut bersama-sama. Ketika Roh Kudus turun juga kita akan bersama-sama. Ketika Yesus datang yang kedua kali, kita juga mempersiapkan, kita akan berjumpa bersama-sama dengan Yesus karena ketekunan kita. Setelah itu yang perlu dibangun yang berikutnya adalah membangun suatu visi yang sama. Murid-murid membangun suatu visi yang sama. Kita nampak di situ menjadi sehati. Saudara-saudara, biasanya orang bisa katakan sehati jika ada suatu visi dan misi yang sama. Tetapi jika perbedaan atau misinya berbeda, konsepnya mulai berbeda, maka orang itu tidak akan mampu untuk membangun rasa sehati, seperjuangan bersama-sama. Kita bisa melihat ketika bangsa kita berjuang. Ketika bangsa kita berjuang untuk mencapai kemerdekaan, bagaimana rakyat Indonesia sangkul sinangkul, mengangkat senjata, sekalipun hanya bekalnya adalah bambu runcing, tetapi bisa mengalahkan musuh yang bersenjatakan modern. Mengapa? Karena ada kebersamaan, sehati, bersama-sama ingin memperjuangkan kemerdekaan. Oleh sebab itu, supaya kita bisa mencapai pemulihan kembali, bisa mencapai yaitu kuasa Roh Kudus, supaya kita bisa juga mempersiapkan kedatangan Kristus yang kedua, mari kita bangun visi yang sama, yaitu mewujudkan tugas panggilan kita, bersekutu, bersaksi, dan melayani bersama-sama. Yang tidak kalah penting adalah berdoa senantiasa. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dikatakan bahwa yang berikutnya adalah berdoa senantiasa. Mengapa berdoa? Ada visi, ada kekuatan, ada kuasa, tetapi tanpa penyerahan kepada Tuhan di dalam doa dan pergumulan, maka semuanya akan sia-sia. Murid-murid mulai menggumulinya, dia berdoa bersama-sama dengan tekunnya, sehati sebagai langkah bersekutu dengan Bapa, bersekutu secara fisik dengan sesama, tetapi tidak kalah penting adalah bersekutu di dalam roh, membangun spiritual satu dengan yang lain, saling menopang, saling mendoakan, dan setelah itu juga saling melengkapi satu dengan yang lain. Dengan harapan, dengan tindakan atau 3 hal yang dipersiapkan di dalam kehidupannya atau dalam persekutuannya, maka ketika pemulihan kerajaan Israel yang kekal, yaitu Israel baru, langit baru, dan juga Roh Kudus turun di bawah yang memimpinnya, dan Yesus datang dengan kemuliaan, kita akan bersama-sama berjumpa dengan Dia di atas awan-awan, dan kemuliaan menyelimuti kita bersama. Oleh sebab itu, mari kita persiapkan diri kita dengan serius dalam bertekun, membangun visi yang sama dan berdoa yang sama. Terpujilah namanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita masuk sejenak di dalam saat teduh
kita gumuli bersama-sama firman Tuhan ini, bagaimana supaya kita bisa mewujudkan persekutuan yang baik, pergumulan yang baik, dan akhirnya kita bisa bertumbuh di dalam Kristus untuk kemuliaan namanya. Terima kasih. Kita masuk di dalam saat teduh sejenak. Terima kasih Tuhan Yesus, karena Engkau telah memberkati kami dan menolong kami, sehingga kami boleh merenungkan sebagian daripada firman-Mu. Kami mohon firman ini Kau sempurnakan di dalam hati dan pikiran kami, sehingga menjadi bagian di dalam kehidupan kami. Kami juga bersama-sama memanjatkan doa seperti doa yang Tuhan ajarkan kepada murid-murid Tuhan demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita pujikan bersama-sama 428 bait 1 dan 2. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bangkit berdiri dan kita terima berkat Tuhan, dan setelah itu kita pujikan Mars Gika Citi Ukinasi. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kita pujikan Mars Gika Citi Ukinasi. Kita telah terpilih untuk menjadi warga kerajaannya, menyatu dalam kasih di GKJT Ukinasi baitnya. Kita tegak berdiri, bermakna dan mandiri di dalam mengemban misi agungnya. Kita terus berkarya, bernaung di panjinya, jadi saluran berkat bagi sesama. GKJT Ukinasi mewujudkan tritugas gereja. GKJT Ukinasi bersekutu bersaksi melayaninya. GKJT Ukinasi
GKJTU Kinasi, damai kekal dan sejahtera. Terpilih untuk menjadi warga kerajaannya, menyatu dalam kasih di GKJTU Kinasi baiknya. Kita tegak berdiri, bermakna dan mandiri di dalam mengemban misi agungnya. Kita terus berkarya, bernaung di panjinya, jadi saluran berkat bagi sesama. GKJTU Kinasi mewujudkan tritugas gereja. GKJTU Kinasi bersekutu bersaksi melayaninya. GKJTU Kinasi bersuka cita senantiasa. GKJTU Kinasi, damai kekal dan sejahtera. GKJTU Kinasi mewujudkan tritugas gereja. GKJTU Kinasi bersekutu bersaksi melayaninya. GKJTU Kinasi bersuka cita senantiasa. GKJTU Kinasi, damai kekal dan sejahtera.